Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TKJ 1 yang bersekolah di SMK 1 Majalengka. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan bab yang selanjutnya itu firewall. Nah, di sini firewall filter chain. Nah, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau jalur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di sini ada input, output, dan forward, yaitu memblokir paket menu router, output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya, firewall filter konsep if dan then. Jadi, if ini paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ICMP, atau DNS. Nah, untuk then, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan? Maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Nah, ICMP ini adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping pada settingan di atas. Kini, tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Nah, kita ke Winbox. Ini kali saja, lalu kita pergi ke IP. Nah, cari yang namanya firewall. Klik firewall, lalu kita klik plus. Nah, di sini chain-nya kita pilih yang forward. Nah, untuk if itu yaitu general. Nanti kalian bisa cari di sini apakah kalian ingin pakai input atau output. Selanjutnya ada firewall filter strategi. Nah, di sini yaitu ada dua, accept for drop any dan drop fail accept any. Nah, ini contoh kasusnya ya teman-teman. Untuk kasus yang pertama ini kita bisa menggunakan drop fail accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Nah, untuk yang kasus kedua ini kita bisa menggunakan accept for fail drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Nah, selanjutnya ada studi kasus di sini. Ada 4 studi kasus, yaitu 1, hanya beberapa VCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Jadi di sini saya akan coba mempraktekkan beberapa PCP yang ping ke router dan sisanya tidak bisa. Di sini kita buka PNetLab kita, lalu lihat topologinya, dan di sini saya memakai accept now drop any. Nah, jadi PPC 1 dan PPC 2 itu bisa terhubung ke router dan sisanya itu tidak bisa. Di sini saya akan mencoba. Nah, pertama kita ke Mikrotik dulu, lalu ke menu IP dan cari yang firewall. Kita klik plus. Nah, untuk chain-nya kita memakai yang forward. Dan untuk yang SRC address-nya kita akan cari dulu di PPC 1 dan PPC 2. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita tulis show IP. Di enter. Dan di sini kan belum ada IP address-nya, jadi kita ketik lagi IP DHCP dan di enter lagi. Nah, nanti di sini akan muncul
IP address-nya. Nah, ini IP address yang nantinya akan ditulis ke src address. Nanti kita tulis di sini. Itu 192.168.10. Kita cek lagi, takutnya salah ya teman-teman. 254.254. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan IP address PC1. Lalu kita akan cari yang PC2. Caranya sama, yaitu klik 2 kali. Lalu kita ketik show IP, lalu enter. Ketik lagi IP DHCP. Enter. Nah, ini adalah IP address PPC2. Nanti kita akan masukkan lagi ke src address. Kita buka lagi winbox-nya, kita klik plus. Untuk yang chain-nya masih forward. Nah, ini nanti kita ketik 192.168.10.253. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Menjelaskan kasus yang ketiga, yang untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3. Dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi, untuk yang kasus ketiga ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau VPC berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih VPC 2 dan VPC 3. Kita pilih VPC 2 dan VPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk VPC 1 dan VPC 4 dan juga PC5 itu bisa ping ke internet, dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka, chain apa saja yang cocok digunakan pada kasus ini, dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Nah, untuk chain ini bisa menggunakan yang namanya forward, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa PVC, berarti kita kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 145 dan server, berarti accept sisanya ini. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward. Dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop, view, accept, any. Nah, langsung saja kita praktikkan di Winbox kita, lalu pergi ke menu IP. Nanti kalian pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hard work. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop, view, accept, any dengan chain forward.
Nah, kita mulai di sini tambahkan, baru kita definisikan untuk PVC 2 dan PVC 3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk PVC 2 terlebih dahulu. Di sini bagian tipnya, bagian general, kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router, kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si PVC 2. Nah, dia mendapatkan 253, untuk yang PVC 3 dia mendapatkan 252. Nah, kita tuliskan untuk yang PVC 2 terlebih dahulu yaitu 253, untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Nanti kita tulis IP address-nya di sini. Selanjutnya, bagian protokol kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok VPC 2 dan VPC 3 untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Nanti kita pilih ICMP untuk protokolnya. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Untuk bagian generalnya sudah benar, dan untuk bagian action-nya kita pilih yang drop. Nanti kita pilih yang drop, lalu kita klik play dan klik off. Kita lakukan drop satu lagi untuk PVC 3. Lakukan copy, untuk generalnya kita kasih IP address PVC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Untuk generalnya kita kasih IP address PVC 3 yaitu 252, bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Dan nanti IP address-nya masukkan di sini, IP address PVC 3. Nah, bagian action-nya kita lakukan drop, lalu kita play dan kita klik off. Jadi di sini kita memiliki dua role drop, yaitu PVC 2 dan PVC 3. Untuk PVC 2 dan PVC 3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, kita buat satu lagi yaitu accept any, di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa akses ke internet. Lalu kita tambahkan rule baru di sini, kita pilih untuk menggunakan forward, SRC address bisa kosongkan saja, kemudian protokolnya menggunakan ICMP, dan bagian out interface-nya kita menggunakan Ether 1. Nah, untuk chain itu forward, kita nanti tulis forward di sini. Lalu untuk protokolnya itu ICMP, dan out interface-nya kita pilih Ether 1. Nah, untuk bagian action-nya kita pilih accept karena ingin diizinkan, lalu kita play dan klik off. Nah, selanjutnya ada firewall filter kasus 4. Nah, kita bisa pergi ke environment internet kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI, bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini saya telah memiliki Linux, jadi saya akan menambahkan dengan sistem operasi Linux. Kita klik node, lalu kita pilih Linux. Untuk Linux akan saya gunakan dengan varian destroy Linux slice. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan GUI. UI kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default, kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux-nya. Nanti kita nyalakan Linux-nya, lalu kita save. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi dia nanti posisinya bagi klien juga. Kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dengan troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu YouTube.
Nah, pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja. Jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi tidak aktif. Dan di sini juga karena saya posisinya ingin memblokir seluruh VC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Nah, drop any itu artinya memblokir. Nah, untuk any itu artinya semuanya. Untuk chain yang menggunakan chain forward, kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether 1. Nanti kita menggunakan chain forward. Nah, untuk SRC address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa kita kosongkan saja. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin memblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun bisa mengakses YouTube seperti itu. Nah, untuk protokol bisa kita isi TCP. Nah, untuk protokol nanti kita bisa isi TCP dan DST port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian Advanced, lalu di bagian TLS host-nya isi dengan youtube.com. Pada bagian exit kita lakukan drop, kemudian kita klik apply dan nanti klik OK. Nah, kita bisa pergi ke browser yang berbasis GUI. Nah, di sini kita bisa pergi ke browsernya, lalu kemudian buka terminal Linux-nya, lalu kita klik menu, lalu setelah itu bakal muncul klik gambar yang bertuliskan web atau browser. Nanti kalian klik di sini web atau browser. Nah, setelah muncul klik New Incognito Windows. Nah, nanti kalian klik youtube.com dan pastikan tidak dapat diakses karena sudah diblok. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, artinya sudah berhasil memblok YouTube. Selanjutnya ada firewall filter, firewall log. Nah, log ini merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi, kita bisa coba mengakseskan fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita, lalu pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian exitnya adalah tulisan log yang langsung saja kita centang. Dan log prefix hanya sebagai informasi akses klien saja. Nah, jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, MikroTik-nya akan memunculkan informasi lognya. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Selanjutnya ada Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dengan NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, mode operasi NTP itu yaitu ada client mode, server mode, peer mode, broadcast, dan multicast. Nah, saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall MikroTik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Nah, kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di MikroTik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang pada laptop. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? Nah, NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router box MikroTik. Nah, dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang digunakan parameter waktu.
Nah, jadi pada router board waktu itu dapat kita setting. Yang pertama, kita ke menu Winbox, lalu klik System, nah lalu klik Clock. Nah, pengaturan waktu ini dinilai tidak default. Nah, jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Nah, kita bisa gunakan mode NTV. Jadi untuk NTV itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTV server dan NTV client. Untuk NTV server yaitu penyediaan POPO di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu. Untuk kliennya yaitu router board. Nah, konfigurasi NTP. Nah, jadi ini adalah cara konfigurasi NTP. Satu, klik Winbox, lalu klik System, klik SNTP Client. Nah, kalian nanti diklik saja di sini. Nah, SNTP itu adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya. Jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Nah, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet, coba ping google.com. Nah, kolom enable centang primary NTP server yaitu 0.it.po.ntp.org. Nah, lalu secondary NTP server yaitu 1.it.po.ntp.org. Lalu kita klik apply dan klik off. Nah, di sini ada caranya, bisa kalian lihat saja. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan caranya. Nah, sesuaikan caranya itu pertama yaitu time zone name, kita pilih Asia atau Jakarta, lalu kita klik apply. Nah, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya itu ada firewall address list yang berfungsi untuk memudahkan dalam pengelompokan atau mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya dulu, nanti pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address listnya itu kita pergi ke menu IP, lalu klik firewall, dan lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien kita nakal dari jaringan kita. Nah, yang pertama kita tambahkan saja ke list tersebut, lalu tuliskan dari identifikasi orang tersebut di name, lalu tuliskan IP address-nya berapa, lalu kita klik apply dan kita klik OK. Nah, selanjutnya ada firewall NAT. Nah, NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Nah, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Nah, NAT juga digunakan untuk ketersediaan alamat IP public, dan prinsip NAT itu sama seperti filter rule, bekerja dengan if dan sampai 10. Nah, di mikrotik ini terdapat dua tipe NAT, yaitu ada SCR NAT dan DST NAT. Nah, SCR NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar, dan untuk DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, di SCR NAT ini itu ada dua bagian lagi, yaitu masquerade dan SCR NAT. Nah, untuk masquerade-nya itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Nah, untuk yang SCR NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, untuk yang DST NAT juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu DST NAT dan ready range. Nah, untuk DST NAT ini digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Nah, port forwarding, yaitu melempar traffic keluar router. Untuk ready range itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, DNS, server, dan router.
Selanjutnya ada action dstenat pada tipe dstenat, yaitu tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara Docker IO karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan PNetLab atau Apache 2. Untuk name-nya itu bebas. Untuk ikonnya bebas mau menggunakan apa. Nah, untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan statik ya statik. Nah, untuk default root-nya isikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console pilih telnet, lalu untuk secondary console pilih SSH. Untuk directornya menggunakan prevalence, lalu kita klik save. Kemudian kita nyalakan director web servernya, nanti kita nyalakan ininya, directornya, lalu sambungkan dengan switch sambungannya pada Ether 1 dan slash 2, lalu kita klik save. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.